Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai materi yang akan kita bawakan ke unit-unit pada tanggal 11 September 2021 besok. Yakni sesuai dengan yang sudah kita sepakati sebelumnya di rapat kemarin, materi yang akan kita bawakan mengenai idgham ya. Tapi sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai idgham ini, yakni mengenai idgham biguna, kemudian idgham bilaguna, dan idgham mimi. Ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Kalau idgham bilaguna itu dalam hukum nun mati atau tanwin. Kalau idgham mimi hukum mim mati yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam idgham. Idgham terbagi tiga Ustazah, selain dari idgham yang sudah kita pelajari khusus di nun mati dan mim mati atau nun sukun dan mim sukun. Yang pertama ada idgham mutamasilain, kemudian mutaqaribain dan mutajanisain. Pada pertemuan kali ini, pertemuan hari Sabtu ini, kita akan membahas yang pertama, yakni tentang idgham mutamasilain. Seperti yang kita ketahui, idgham itu artinya memasukkan, ya, memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, ya. Idgham ini maksud dari memasukkan di sini memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga seperti bertasydid. Kemudian mutamasilain ini artinya dua hal yang sama arti mutamasilain. Jadi maksudnya di sini apabila bertemu dua huruf yang sama, samanya di sini sama makhrajnya dan sifatnya, maka dia termasuk dalam idgham mutamasilain. Jadi kita dapat artikan di sini sama bentuknya, sama hurufnya, sama tempat keluarnya gitu ya. Jadi apabila terjadi pertemuan antara dua huruf yang sama ini, yang huruf pertama sukun, kemudian huruf keduanya berharokat, baik berharokat fathah, kasroh maupun dhammah, maka terjadilah hukum idgham mutamasilain ini. Jadi kita ingat terjadinya idgham mutamasilain ini apabila ada huruf hijaiyah yang pertama, huruf pertama sukun, setelahnya huruf bertemu dengan huruf yang sama, huruf berharokat, dan kedua huruf ini syaratnya harus sama. Jadi apabila ada huruf yang pertama sukun ketemu dengan huruf yang berharokat, huruf keduanya sama, maka terjadilah hukum idgham mutamasilain. Jadi bagaimana Ustazah cara kita membaca idgham mutamasilain? Yakni masuk langsung ke huruf setelahnya, ya, seolah-olah huruf pertama ini tidak ada, ya. Jadi seolah-olah hurufnya menjadi bertasydid. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke contoh, ya. Misalnya kita lihat huruf ba mati ketemu ba sukun ketemu dengan ba. Ya, ba sukun ketemu dengan ba.
Misalnya faqul nadrib bi'asaka. Faqul nadrib bi'asaka, ya. Faqul nadrib bi'asaka. Di sini Ustazah, ba mati ketemu dengan ba, ya. Jadi kalau kita membaca secara izharnya di sini ba-nya ini qalqalah. Jadi kalau kita bacanya faqul nadrib, berarti ini kan izhar, kita jelaskan qalqalahnya. Tapi di sini karena dia idgham mutamatsilain, maka dia langsung masuk ke huruf setelahnya, ya. Faqul nadrib bi'asaka, ya. Faqul nadrib bi'asaka. Jadi dia qalqalahnya tidak terjadi atau tidak dibaca, tidak dijelaskan, karena dia langsung masuk atau langsung idgham ke huruf setelahnya. Contoh lain, misalnya huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta, ya. Kata dalam Al-Quran contohnya robihat tijaratuhum. Robihat tijaratuhum. Jadi Ustazah, di sini ta kalau kita bacanya seperti ini, robihat tijaratuhum, berarti itu merupakan kesalahan, ya, karena di sini idgham mutamatsilain dia langsung masuk ke huruf setelahnya atau masuk ke dalam huruf keduanya. Jadi kita bacanya robihat tijaratuhum. Jadi jangan lama-lama ditekannya, tapi langsung dimasukkan ke huruf setelahnya atau huruf keduanya, ya. Ini contoh huruf ta ketemu dengan ta. Selanjutnya contoh huruf lam. Lam ketemu dengan lam. Dalam juz 30, kalla balla tukrimunal yatim, gitu ya. Kalla balla ini lam sukun ketemu dengan lam lam berharokat. Jadi berlakulah hukum idgham mutamatsilain. Jadi bacanya langsung kita lebur ke huruf lam kedua, ya. Tidak boleh ditahan lama-lama. Kalla balla, jangan kalla balla. Kalau kita tahan berarti itu merupakan kesalahan dalam membacanya. Jadi langsung kita masukkan ke huruf setelahnya. Selanjutnya contoh lain mungkin huruf da. Huruf da sukun ketemu dengan dal. Wa qad dakhalu, ya. Wa qad dakhalu. Kalau kita baca dalam qad ini qad, gitu ya. Tapi karena dia idgham mutamatsilain ketemu dengan huruf yang sama jenisnya, maka dia tidak berlaku qalqalahnya, ya. Wa qad dakhalu, ya. Jadi dia langsung kita masukkan atau kita leburkan ke huruf da setelahnya, ya. Kemudian Ustazah, mengenai idgham mutamatsilain ini, jadi seluruh huruf itu yang sama persis, huruf pertama dan keduanya syaratnya pertama sukun, kemudian yang keduanya berharokat, ya, maka terjadilah hukum idgham mutamatsilain, ya. Tetapi kita sudah membahas, ini perlu catatan juga bagi kita, ya. Catatan bagi kita, apabila seperti nun sukun, gitu ya, ketemu dengan nun, ya, dan mim sukun juga bertemu dengan mim, ini juga tergolong idgham mutamatsilain. Ada yang mengatakan ini khusus, ya, ini tidak termasuk idgham mutamatsilain. Tetapi ada juga yang mengatakan ini termasuk karena dia huruf yang sama. Jadi ini tidak menjadi permasalahan. Yang jelas kalau untuk nun mati dan mim mati ini mereka juga punya bab khusus seperti hukum sebelumnya yang telah kita pelajari mengenai nun mati dan mim mati. Jadi
ini tidak perlu kita perdebatkan. Jadi cara membacanya sesuai dengan kalau nun mati dengung gitu kan, mim mati juga kita dengungkan kalau ketemu dengan huruf yang sama. Jadi berbedanya itu dari idgham mutamasilan yang lain ya. Jadi kalau yang lain itu tidak dengung, kalau ini dengung karena dibahas khusus dalam hukum yang tersendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan ini masuk ke idgham mutamasilan, kita tidak apa-apa, tidak pun juga tidak apa-apa karena memang dibahas khusus dalam hukum yang lain. Kemudian mengenai idgham mutamasilain ini juga ada pengecualian Ustazah. Pengecualian ya. Pengecualiannya di mana? Apabila terjadi mat ya. Apabila terjadi mat, maka hukum mutamasilainnya berjadi batal ya. Contohnya misalnya ya ketemu ya. Ya ketemu ya. Ya sukun ketemu ya bertasydid. Ya, di sini dalam surat An-Nas ada di juz 30, dalam surat Al-Maun gitu ya. Alladzi yukadzibu biddin gitu ya. Alladzi yukadzibu ya. Ini ya sukun ketemu dengan ya ya. Kalau kita lihat rumusnya, lihat ketentuannya, ini tergolong dalam idgham mutamasilain. Tapi karena ini mat ya, maka hukumnya tetap mat. Jadi tidak kita masukkan ke huruf setelahnya Ustazah. Tapi kita berlakukan di sini tetap mat karena ini pengecualian apabila terjadi mat maka tetap berlaku mat ya. Jadi di sini tetap kita kasih hukum mat tabi'iyah atau mat asli ya. Jadi tidak berlaku idgham mutamasilain di bacaan ini. Contoh lain misalnya waw sukun ketemu dengan waw ya. Dalam juz 30 juga illalladzina amanu wa amilus shalihat ya. Amanu wa amilus shalihat ya. Nah ini Ustazah, amanu wa amilus shalihat ya. Jadi di sini ini kan waw sukun ketemu dengan waw, tapi karena dia mat ya, maka tetap berlaku mat pada hukum ini ya. Jadi tidak berlaku idgham mutamasilainnya, tetap kita panjangkan nunnya 2 harokat dan wanya kita sempurnakan membacanya ya. Tetapi bagaimana jika tidak mat? Seperti wa kan ada juga Ustazah waw sukun ketemu dengan waw ini, misalnya dalam juz 30 ada di surah Al-Mutaffifin awazanuhum gitu ya. Awazanuhum waw mati ketemu waw ya. Ini tetap berlakulah hukum idgham mutamasilainnya ya. Karena dia bukan mat. Di sini dia waw mati dan waw hidup atau waw yang berharokat, maka berlaku idgham mutamasilainnya. Dia dibaca langsung lebur ke huruf keduanya. Awazanuhum ya. Jadi jangan kita baca awazanuhum, salah karena itu terlalu ditekan. Karena idgham mutamasilain ini dia tidak perlu penekanan yang lebih gitu ya. Masuk seperti huruf tasydid biasa saja. Awazanuhum ya. Misalnya contoh lain asawakanu gitu ya. Asawakanu. Jadi jangan asawakanu, salah kalau kita seperti itu, tapi tetap seperti tasydid biasa saja. Jadi ini Ustazah mengenai materi kita pekan ini, idgham mutamasilain yang sudah kami rangkum dari beberapa referensi. Mungkin bisa menjadi penjelasan singkat untuk kita persiapan untuk turun di pekan ini di unit-unit Yayasan Al-Islah. Demikian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.